Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzi Abdillah di podcast Bawaslu RI. Tentunya masih dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu di rumah tetap semangat dan juga bahagia ya. Pada episode Bawaslu kita hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau baru saja menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Rini Wartini, AK, MM, CA, CRMP, CSEP, CFRA, dan CG, CAE. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji, amin. Terima kasih Ibu sudah membersamai kita di podcast Bawaslu hari ini. Siap. Ya, di tengah padatnya aktivitas ya Bu. Ya, lumayan. Kami juga tentunya ingin mengucapkan Ibu selamat kepada Ibu atas gelar doktor yang kemarin baru saja diraih ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Boleh barangkali Ibu ingin menyapa sahabat Bawaslu yang ada di rumah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua sahabat Bawaslu dimanapun berada. Izin saya memenuhi undangan dalam podcast kita kali ini. Terima kasih. Iya, baik sahabat Bawaslu tentunya sudah menantikan ya tamu istimewa kita. Beliau adalah Kepala Inspektorat Bawaslu Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan ngobrol ya Bu ya. Siap. Kami ingin sharing knowledge nih bersama Ibu terkait dengan pengawasan internal basis resiko. Baik Ibu Rini, sebelum kita membahas peran inspektorat lebih lanjut, saya kemudian tertarik Bu dengan perjalanan karir Ibu, kemudian belum lagi dengan pendidikan Ibu, dan tentunya ini sangat menginspirasi ya sahabat Bawaslu di rumah. Jadi boleh diceritakan Bu, bagaimana kemudian perjalanan Ibu ini bisa membentuk kepemimpinan Ibu hingga ada di posisi saat ini. Mengingat Ibu juga kan sebagai perempuan, kemudian Ibu juga memiliki posisi strategis di Bawaslu RI. Baik. Jadi perjalanan saya hingga detik saat ini itu memang di luar harapan saya, di luar prediksi saya, tetapi semua itu saya syukuri Mbak, semua saya syukuri. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya tidak pernah bermimpi bermuluk-muluk, saya hanya sekedar menjalankan tugas, berupaya, dan ingin memberikan yang terbaik, selalu ingin memberikan kemanfaatan di posisi saya dari awal saya CPNS hingga saya saat ini bekerja di Bawaslu sebagai inspektur utama. Dan perjalanan hidup saya ini juga sama halnya dengan adik-adik kita semua yang lain. Sama halnya dengan rekan-rekan semuanya pegawai Bawaslu. Jadi sepanjang kita bekerja, yang penting kita bisa menyajikan tugas yang ditunjukkan kepada kita, itu kita lakukan dengan baik, hasilnya itu bermanfaat. Kemudian kita juga menjaga keselarasan harmoni hubungan dengan rekan kerja, dengan teman sejawat, dan yang paling penting adalah kita juga bisa menjaga integritas kita, maka insya Allah semua itu semua mengalir. Bukannya suatu hal yang terus menjadi obsesi kita, jabatan itu bukan, tetapi tujuan kita yang paling mendalam adalah bagaimana diri kita itu bisa hadir, bermanfaat bagi organisasi kita dimanapun kita berada, dalam tugas apapun yang kita lakukan. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya dari awal masih junior, waktu itu sebagai auditor anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, kemudian saya diangkat sebagai jabatan struktural eselon 4, eselon 3 berkali-kali sampai 3 tempat, dan kemudian ke inspektur wilayah 2 hingga ke inspektur utama saat ini. Intinya seperti itu ya. Jadi intinya sepanjang kita itu ingin memberikan yang terbaik, bermanfaat, kita bisa memberikan feeding kepada siapapun yang memang memiliki kepentingan terhadap produk kita, dan itu kita lakukan dengan menjaga harmoni kerjasama yang baik, dengan menjaga integritas, maka semua ini akan mengalir Mbak. Jadi alam itu seperti, kalau saya mengatakan semesta merestui begitu ya Bu ya. Begitu dan semua itu tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita impi-impikan, tidak pernah, tapi mengalir begitu saja. Itulah perjalanan yang saya alami.
Terus di samping itu di dalam menjalankan tugas ya memang kita fokus ke substansi karena terutama saya dididik dari awal itu saya sebagai akuntan itu selalu mengedepankan substansi, substance over form, sehingga kita pengen tahu apa sih yang mendasari, yang melatar belakangi, kita cari ketentuannya, kita cari best practice-nya, kita cari praktek di tempat lain yang lebih baik, bahkan kita cari praktek-praktek internasionalnya. Nah, dengan mengambil kompas seperti itu, ya alhamdulillah terwujud seperti posisi saat ini. Menarik sekali Bu, tadi saya mengutip kalimat Ibu tentang kebermanfaatan ya Bu ya. Betul. Nah ini kan juga ikut membentuk cara Ibu dalam memimpin organisasi ini. Nah berbicara soal organisasi ini Bu, masih banyak kemudian masyarakat yang mengenal Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas pemilu, tapi juga tidak mengetahui atau belum nih Bu, bagaimana sistem pengawasannya di organisasi itu sendiri. Baik. Nah sebetulnya apa sih Bu tugas dan fungsi dari inspektorat dalam mendukung tata kelola dan kerja Bawaslu Republik Indonesia ini Bu? Baik, terima kasih. Memang ketika kita bicara inspektorat utama, ya kita tentu saja tidak lepas dari mandat ya. Mandat peraturan Bawaslu dalam hal ini Perbawaslu 1 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal. Kalau nggak salah pasalnya pasal 47 sampai pasal 49. Di situ dikatakan bahwa inspektorat utama itu sebagai fungsi pengawasan yang bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu dalam hal ini melalui sekjen. Jadi memang kita tuh memfeedingnya ke atas. Itulah yang menjadikan kita itu bekerja tapi di dalam organisasi. Kemudian di dalam Perbawaslu itu juga diatur bahwa inspektorat utama melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan sekjen Bawaslu. Jadi beda memang ininya ya, tidak ke publik tapi ke manajemen. Nah, tugas inspektorat itu apa? Di situ disebutkan bahwa tugas inspektorat utama yang paling pokok adalah menyusun kebijakan teknis pengawasan. Jadi apa yang kita melakukan pengawasan itu sudah kita konsepkan dalam usulan kebijakan. Kemudian usulan kebijakan tersebut disetujui oleh pimpinan Bawaslu. Karena beliaulah yang akan menggunakan atau memperoleh manfaat dari fungsi-fungsi inspektorat utama. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memang di dalam Perbawaslu juga disebutkan inspektorat itu melakukan kegiatan melalui pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan di Bawaslu ini ya, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, itu semuanya untuk memberikan keyakinan yang madai ya, assurance. Dan yang paling penting adalah tugas berikutnya, pengawasan lain. Nah, pengawasan lain inilah yang sebenarnya harus terus-menerus kita optimalkan. Karena dengan pengawasan lain itu, kalau di praktek internasional itu mencakup 3 hal, yaitu layanan training atau fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas SDM kelembagaan, kemudian juga memberikan fasilitasi seperti pendampingan, BIMTEK dan sebagainya, dan kemudian juga memberikan advisory services atau layanan pemberian saran. Nah, dalam kita memberikan layanan consulting ini atau pengawasan lain kalau di Perbawaslu, itu semuanya tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan organisasi Bawaslu, terutama dalam hal mendorong perbaikan, pengendalian, pengelolaan risiko, dan governance atau tata kelolanya. Nah, itulah tugas inspektorat. Nah, dalam melakukan tugas inspektorat itu memang kita bukan hanya ke watchdog. Jadi kalau ke teman-teman tuh kalau dapat surat tugas diaudit sama inspektorat. Nah, itu masih watchdog itu. Sejatinya kita ada tugas yang lebih tinggi dari itu, yaitu memberikan perbaikan kinerja dan juga memberikan layanan advisory services untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko maupun compliance atau governance-nya itu tadi. Baik. Berarti peran inspektor itu bukan hanya melakukan pemeriksaan ketika ada masalah ya Bu ya? Tidak, justru kita itu harus memberikan peringatan dini, early warning system. Kalau misalnya organisasi itu sudah baik, tentu saja peran kita juga akan otomatis meningkat lebih tinggi. Baik. Itu ada teorinya semuanya Mbak. Oke. Ada teorinya, ada ilmunya, makanya saya selalu mengatakan kompas dalam kita bekerja itu
pelajari mandat, kewenangan, aturan yang terkait dengan unit kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelajari aturan perundangan yang lebih tinggi di Indonesia. Kalau ini saya mengatakan PP 60, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ada pasal 11 Mbak soal di situ. Baik. Apa sih peran APEP atau peran inspektorat itu? Ya, itu ada 3 hal yang penting, yaitu memberikan keyakinan yang madai terhadap ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Nah, poin kedua dan poin ketiga itulah yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan lain tadi. Yang saya mengatakan bentuknya ada training, fasilitasi maupun layanan pemberian saran. Baik. Tadi Ibu menyinggung terkait dengan pengawasan internal berbasis resiko ya Bu. Iya. Ini menarik ya sahabat Bawaslu. Mungkin sahabat Bawaslu juga penasaran nih Bu. Apa sih kemudian pengawasan internal berbasis resiko dan kenapa pendekatan ini digunakan begitu Bu? Ya, baik. Jadi pengawasan internal berbasis risiko ini memang suatu metodologi, salah satu metodologi atau pendekatan pengawasan internal yang lebih baik, yang moderat, dan ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasinya kemana sih? Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, potensi-potensi masalah, jadi bukan masalah tapi potensi. Potensi-potensi masalah apa saja yang kira-kira bisa mengganggu pencapaian tujuan. Nah, terhadap potensi-potensi masalah tersebut, apakah manajemen sudah mengidentifikasi, sudah menganalisis, sudah merancang rencana tindak penanganan risikonya, dan sudah melakukan upaya penanganan atau mitigasi dan melakukan monitoring dengan efektif. Itu yang dikembangkan atau itu menjadi dasar bagi inspektorat untuk melakukan pengawasan internal berbasis risiko. Ketika manajemen sudah menerapkan itu, maka kita tinggal ambil register risikonya. Kita evaluasi yang mana yang sudah ditangani dengan efektif dan yang mana yang belum ditangani dengan efektif. Dalam arti, kalau sudah disusun rancangan penanganan risikonya dan itu sudah diterapkan, apakah hasilnya sudah mampu menurunkan tingkat risiko ke titik yang bisa diterima oleh manajemen itu sendiri. Nah itu Bu. Jadi kalau manajemen sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik, kita akan fokus ke situ. Tetapi kan belum semua seperti itu. Betul. Jadi kalau belum semua manajemen menerapkan manajemen risiko dengan baik, nah inspektorat itu punya pola tersendiri dalam membangun rancangan pengawasannya. Baik. Lalu bagaimana Bu kemudian inspektorat ini mengidentifikasi, kemudian menentukan, memetakan prioritas risiko sehingga pengawasan itu dapat difokuskan pada area yang paling berdampak untuk lembaga begitu Bu? Baik, terima kasih. Ini sudah bicara teknis ya terkait dengan bagaimana strategi inspektorat dalam melakukan atau menerapkan pengawasan internal berbasis risiko. Nah, kami di inspektorat itu membangun strategi pengawasan internalnya, itu kita mengembalikan kepada tingkat kematangan manajemen risiko di masing-masing manajemen unit kerja. Itu. Ketika memang manajemen itu masih sangat awam, masih belum menerapkan manajemen risiko atau manajemen risikonya belum utuh. Yang namanya konsep manajemen risiko itu dari konteks, menetapkan konteks, membangun komunikasi, melakukan identifikasi, melakukan analisis, melakukan evaluasi, melakukan penanganan, memonitor dan mengevaluasi, kemudian yang terakhir mencatat dan melaporkan. Ketika manajemen belum menerapkan ini dengan baik, maka apa yang dilakukan inspektorat? Maka yang dilakukan inspektorat adalah membangun rencana pengawasan dengan mempertimbangkan risiko. Jadi yang apa yang dilakukan oleh manajemen itu kita berikan bobot-bobot. Kemudian ditambah bobot faktor risiko dari data-data audit universe-nya inspektorat. Jadi inspektorat itu juga memiliki audit universe,
memiliki data-data yang berkaitan dengan pengawasan internal pada masing-masing unit kerja. Contoh audit universe-nya itu apa? Misalnya besaran anggaran tahun ini atau besaran anggaran tahun-tahun lalu. Kemudian juga temuan-temuan BPK, temuan-temuan inspektorat sendiri, temuan-temuan BPKP. Kemudian juga bagaimana terkait dengan risiko hukum di sana, fraud, dan kemudian berapa banyak kasus-kasus yang ditangani APH di seluruh pada unit kerja itu. Nah, itu menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun pengawasan internal berbasis risiko ketika manajemen belum matang tingkat manajemen risikonya. Tapi kalau manajemen sudah matang, bagaimana? Ya, inspektorat akan mengevaluasi, tinggal mengambil saja bagaimana manajemen risikonya. Kita evaluasi apakah sudah efektif dalam memberikan keyakinan memadai untuk pencapaian tujuannya. Jadi misalnya kita punya unit kerja, punya tujuan seperti kemarin melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang berkualitas. Nah, nanti kita langsung lihat indikator-indikatornya. Terus masing-masing unit kerja apakah sudah mengidentifikasi risikonya apa? Baik risiko internal, SDM, sarana prasarana, metodologi, ataukah risiko eksternal, misalnya kondisi lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, apakah sudah diantisipasi oleh manajemen. Nah, seperti itu. Ketika itu memang sudah ada, sudah baik, ya teman-teman dari inspektorat akan mengambil itu untuk dasar melakukan pengawasan. Ketika belum baik, ya itu tadi menggunakan data-data audit universe dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang dikembangkan oleh inspektorat sendiri. Jadi tergantung kematangannya ya Bu Betul, ya? tergantung kematangan manajemen risiko risikonya pada masing-masing unit kerja itu. Menarik sekali Bu, jadi memang tadi prosesnya tuh sangat sistematis Betul, ya Bu ya? betul. Nah, namun kan tidak bisa kita hindari ya Bu, setiap organisasi punya tantangan tersendiri nih Betul, Bu, termasuk betul. dalam pengawasan internal. Betul. Nah, apa yang kemudian inovasi Bu yang dilakukan oleh inspektorat agar organisasi ini tentunya terus berkembang dan adaptif gitu Bu? Betul, betul. Nah, memang betul Mbak, terkait dengan bagaimana kontribusi inovasi yang dilakukan oleh inspektorat untuk bisa mendorong dan membangun organisasi, terutama agar fokus ke bagaimana pengelolaan risikonya. Memang kita perlu upaya yang sungguh-sungguh, perlu upaya yang serius, karena membangun kesadaran terhadap risiko itu tidak mudah dan itu perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat. Nah, kami di inspektorat yang pertama yang telah kami lakukan, yang pertama adalah tentu saja kita menyiapkan di internal inspektorat dulu, karena memang terkait dengan kemampuan kompetensi di bidang manajemen risiko itu memang masih menjadi challenging buat kami. Jadi yang pertama kami mendidik, kami mendiklatkan, bahkan beberapa teman-teman di inspektorat itu dilakukan diklat dan sertifikasi profesi. Seperti halnya saya sendiri, CRMP, teman-teman ada yang CRMP, CROP, dan berbagai macam diklat berkaitan dengan manajemen risiko itu selalu kita dorong. Itu sehingga teman-teman sendiri sudah memiliki kemampuan dasar. Kemudian dengan kemampuan yang sudah dimiliki, itu kita berupaya untuk menularkan tadi sharing knowledge ke semua unit kerja, dan kita mulai membangun pedoman-pedoman kita, sudah memperhatikan risiko-risiko itu tadi, dan kita sudah mulai kemarin itu kita sudah tahun kemarin ya menyusun pedoman audit kinerja berbasis risiko, dan ini sudah diterapkan kalau nggak salah 2 tahun ini. Nah, terhadap pedoman audit kinerja berbasis risiko ini, seperti yang saya sampaikan tadi, mendorong unit kerja untuk menetapkan tujuannya apa, mengidentifikasi risiko-risikonya, dan kemudian atas risiko tersebut kita dorong untuk dikelola hingga proses mitigasinya. Dan ketika itu semuanya sudah dilakukan, inspektorat mengambil data-data itu dan dilakukan dasar untuk bahan input di dalam audit kinerja. Sampai seberapa jauh dengan manajemen risiko itu, unit kerja akan mampu mencapai tujuannya. Itu yang sudah dilakukan, jadi menyusun pedoman, dan ini sudah diterapkan 2 tahun ini. Dan inovasi
yang berikutnya adalah kita melihat sekarang ke fenomena untuk permasalahan pengelolaan dana pemilihan. Ini juga cukup masif permasalahannya, dan saya perhatikan ini permasalahan berulang terus-menerus, dan ini juga menjadi catatan-catatan baik dari BPKRI maupun dari APH. Beberapa unit kita sudah teridentifikasi memiliki permasalahan hukum, dan buat kami inspektorat ini adalah merupakan hal yang patut kita sikapi, sehingga kita sekarang sedang berupaya menyusun ya pedoman manajemen risiko dalam pengelolaan dana pemilihan. Di sini memang difokuskan untuk mencegah risiko hukum. Dan inovasi lagi yang akan kita kembangkan adalah pedoman ini dalam implementasinya akan dilengkapi dengan dashboard monitoring kejadian risiko hukum. Nah, ini mudah-mudahan bisa selesai dalam 3-4 bulan ini, dan kita akan sosialisasikan. Sudah mendapat persetujuan dari Pak Sekjen maupun dari Pak Ketua, dan kita akan berkolaborasi dengan semua unit kerja, dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan seluruh unit kerja. Dan di dalam perumusan ini tentu saja memang membutuhkan komitmen atau keseriusan pedoman juknis ini ketika dilaksanakan. Ya, kami mengharapkan betul mudah-mudahan ke depan permasalahan risiko hukum maupun permasalahan dan pengelolaan dana pemilihan ini akan dapat kita tangani dengan baik, artinya akan dapat menurun secara signifikan. Baik. Ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi memang sudah banyak sekali ya Bu ya inovasi yang dilakukan oleh inspektorat, dan ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berbasis risiko ini terus bergerak ya Bu sesuai dengan kebutuhan organisasi, terutama Bawaslu. Nah, terakhir ini Bu, apa pesan Ibu kepada seluruh jajaran Bawaslu agar semakin memiliki kesadaran, tadi Ibu bilang budaya sadar resiko mungkin ya Bu ya, risk awareness gitu, karena kan kesadaran tidak lahir dari ruang kosong ya Bu, dia harus diintervensi oleh keadaan. Jadi bagaimana kemudian pesan Ibu agar mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin akuntabel? Baik. Jadi memang kita itu perlu bersama-sama untuk membangun budaya sadar risiko. Nah, membangun budaya risiko itu tidak bisa perorangan, tetapi memang harus didukung secara kesisteman. Ya, ketika organisasi kita itu sudah komit untuk menerapkan manajemen risiko, kan kita sudah ada Perbawaslu 141 tahun 2025 tentang manajemen risiko di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ketika itu diterapkan di semua unit, di semua lini, bahkan terhadap diri kita pribadi, ya, maka disitulah sebenarnya kita mengharapkan bisa terbentuk budaya risiko di organisasi kita. Ketika unit kerja sudah sadar risiko, selalu kalau mengambil keputusan sudah mengidentifikasi dampak, mengidentifikasi potensi masalah, dan itu dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, tercatat, sehingga semua keputusan itu bisa dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, kalau semua sudah melaksanakan seperti itu, insya Allah organisasi kita akan lebih stabil. Permasalahan-permasalahan, gejolak-gejolak yang tinggi akan bisa lebih di-smoothing, akan lebih bisa terprediksi, diantisipasi, sehingga organisasi kita itu lebih stabil, lebih mapan, lebih anteng, lebih terprediksi bagaimana pengelolaan permasalahan, dan pencapaian tujuan itu akan lebih dapat kita prediksi tingkat keberhasilannya. Nah, kira-kira seperti itu saja. Dan memang untuk menjadi budaya risiko ini, ya, bukan hanya pimpinan saja yang komit, tetapi semua kepimpinan, artinya semua jajaran, baik itu eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, hingga ke masing-masing individu. Karena di masing-masing individu, di masing-masing kelompok, di masing-masing struktur, di masing-masing unit, itulah sebenarnya di dalam pencapaian tujuan organisasi semua ada kontribusinya.
ada proses-proses yang melibatkan titik-titik itu, dan ketika proses itu ya berpotensi mengalami gejolak baik karena lingkungan internal, karena lingkungan eksternal, sehingga bisa mengganggu pencapaian tujuan tugasnya. Nah, disitulah yang bersangkutan harus melakukan mitigasi, ya itu tadi. Kira-kira kalau saya melakukan ini dampaknya apa ya? Pokoknya apa ya, Bu? Ya, kalau saya memilih ini, ya, antisipasi masalahnya apa ya, dan menanganinya seperti apa ya. Nah, kalau itu sudah menjadi suatu hal yang menjadi budaya dalam setiap SDM, dalam setiap unit, dalam setiap organisasi, ya otomatis akan terbentuk budaya risiko organisasi kita. Organisasi kita lebih settle, lebih taat, kinerjanya lebih oke, lebih tertib dan lebih terpercaya. Dan itu menunjukkan pemerintahan yang maju, yang bagus. Mungkin yang perlu saya infokan kepada teman-teman semuanya, jangan salah bahwa negara-negara maju seperti Inggris, UK itu sudah lama menerapkan manajemen risiko, dan mereka itu selalu mengantisipasi, membuat istilahnya manajemen risiko itu semakin baik. Bahkan ketika mengambil keputusan, Inggris itu dulu keluar dari Brexit, menggunakan mata uangnya sendiri untuk lingkungan Eropa, itu semuanya sudah melalui manajemen risiko. Dan ketika itu dilakukan, gejolak itu tidak muncul karena semua sudah dikelola, sudah dikomunikasikan dengan baik, pengambilan keputusan itu sudah diinfokan kepada publik, hasilnya kan lebih settle. Baik, seperti itu. Terima kasih luar biasa Ibu. Baik. Tadi yang sudah dijelaskan, terima kasih banyak Bu atas insight yang telah dibagikan hari ini. Tidak Terima terasa kasih. nih Bu, kita udah 20 menit saya dan Ibu Rini membersamai sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Nantikan episode Bawaslu yang akan datang, dan sebelum kita tutup Bu, kita tagline Bawaslu dulu. Baik. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih banyak Ibu. Sami-sami, terima kasih. Dadah.